Halo guys, selamat pagi. Balik lagi ke channel YouTube aku. Dan hari ini tanggal 19 April aku bakal pulang ke Kalimantan. Dikarenakan oleh virus corona, libur di kampus diperpanjang sampai tanggal 30 April dan bakal diperpanjang lagi tergantung dengan situasi kondisi sekarang. Tanggalnya masih tentatif, belum tahu mau diperpanjang sampai tanggal berapa. Jadi aku memutuskan untuk pulang ke Kalimantan karena teman-temanku yang dari daerah-daerah lain juga udah pada pulang semuanya. Ada beberapa yang stay di Bali, tapi aku memutuskan untuk pulang. Masalah karantina, aku udah karantina 1 bulan di Bali setelah pulang dari Jogja kemarin. Kampus kita diliburkan dan kita disuruh untuk self karantin dan melakukan social distancing. Jadi aku udah 1 bulan karantina dan aku memutuskan baru berani untuk pulang ke Kalimantan sekarang. Jadi aku bakal flight jam 12 dan ntar aku bakal ngevlog situasi kondisi jalan di Bali dan situasi kondisi di bandara seperti apa, masih sepi atau masih ramai. Yaudah, ntar ditonton aja. Aku bakal ngevlog di bandara juga ntar. Yaudah, sekarang Grabnya udah sampai nih. Dan sekarang jam 9.35. Flight aku jam 12 dan aku mau sarapan dulu di bandara karena aku belum sarapan. Yaudah, aku OTW sekarang ya. Sampai bertemu nanti. Bye. Tahu sekarang belum ada. Oke guys, jadi sekarang kita ada di Jalan Gatot Subroto nih. Coba lihat, sepi banget. Kondisi udah bener-bener sepi. Udah sepi banget ya, Bli ya. Ya, karena pariwisata memang sudah nggak ada yang ini. Untuk penerbangan luar negeri sudah nggak boleh. Udah gak boleh penerbangan luar negeri. Iya. Jadi untuk domestik aja ya. Domestik aja deh. Domestik juga mungkin kalau nggak ada penumpang untuk tujuan kemana gitu. Makanya sedikit sekali penerbangan sekarang. Gitu dah. Jadi sampai ada yang transit kayak 1 hari gitu. Iya. Oh iya, menunggu. Ya Jadi benar. ada flight yang transitnya 1 hari gitu. Iya. Buset. Ini dah kondisinya bener-bener terparah pariwisata ya. Terparah dah karena Bali satu-satunya tujuan wisata. Terus kondisinya ini secara internasional ya. Seluruh dunia dapat dah. dampaknya. Jadi sekarang kita lagi di Jalan Imam Bonjol. Nih kondisi jalan di Imam Bonjol. Biasanya pada merayap. Biasanya Ini jalur merayap ini. Jalur merayap. Ini jalur yang padat banget, macet banget. Apalagi bagi yang arah mau ke Kuta, Ya. lewat sini pasti kena macet di sini. Sudah pasti. Kena macet Depan di sini. Trans Studio. Depan Trans Studio udah padat pokoknya. Udah gak bisa selancar ini. Longgar. Longgar. Gak ada orang di pintu masuknya. Semoga selamat ya sampai tempat tujuan ya. Siap. Oke, Bli. Nah, jaga-jaga. oh iya, bapak di lapas kan ya.
Jadi semuanya kita harus semprot pakai hand sanitizer biar aman dari virus corona. Aku pakai trolley lagi dah ya, atau dorong gini ya, satu ya sih. Dorong ya. Udah kita lanjut ke dalam. Ini sepi banget, coba lihat. Tuh. Tuh. Nggak ada orang sama sekali. Yaudah, kita langsung lanjut ke dalam untuk print tiket. Yaudah, sampai ketemu di dalam. Bye. Oke guys, jadi sekarang aku udah di dalam bandara dan kondisi sekarang di bandara juga ada sepi banget nih, udah kayak gak ada orang gitu. Udah sepi banget. Yaudah, kita mau check in dulu, mau print tiket dulu. Tuh si Marvin yang pergi print tiket, jadi aku stay tunggu di sini aja, tunggu bareng di sini. Jadi ya sepi banget sih. Sepi parah di sini. Udah gak ada orang lagi. Biasa kalau check in itu antrinya lama banget. Check innya tuh antrinya panjang. Tapi sekarang seperti yang bisa dilihat udah bisa langsung check in tanpa harus mengantri. Oke guys, jadi sekarang kita udah selesai lewati security check. Jadi sekarang kita mau pergi cari makan dulu ya. Bingung sini mau makan apa. Udah jam 11. Kita flight jam 12. Internasional. Hah? Ini sih internasional. Ini? Oh enggak. Salah. Bapak kau. Salah ingat. Iya, jadi sepi banget guys. Kita lagi lapar guys. Kita nyari makan dulu ya guys ya. Ditraktir sama Marvin. Yoi. Jangan tada ya. Janganlah. Mau Starbucks nggak nih nanti nih? Boleh lu sebelum Oke. Udah, kita mau jalan dulu cari makan. Masih bingung mau makan apa? tapi tetap stay tune ya. Tonton terus sampai habis. Anjas. Anjas. Domain keren, Vin. Buset, sepi parah. Sepi. Nggak ada. Sepi banget. Oke guys, jadi kita nggak jadi makan karena kebingungan mau makan apa. Jadi kita makan roti aja buat sarapan. Nanti di Surabaya baru makan sini ya. Jadi aku itu udah sekarang kuliah online, jadi udah gak perlu ke kampus lagi. Jadi udah bisa pulang kampung. Kemudian aku baru lihat updatean dari kasus corona yang ada di Indonesia sama di Bali. Jadi kalau di Bali dikonfirmasi ada 131 orang sekarang yang kena corona, yang sembuh 36, dan yang meninggal dunia ada 3 orang. Kalau di Indonesia total keseluruhan dikonfirmasi ada 6.248 orang, yang sembuh 631, dan yang meninggal 535. Jadi ini udah sebuah kemajuan yang baik menurut aku, karena total yang sembuh sekarang lebih banyak daripada yang meninggal dunia. Jadi kita berdoa terus supaya virus corona ini cepat berakhir. Jadi ya kita sama-sama berdoa agar ini cepat berakhir, jadi kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi kita juga udah bisa kuliah seperti biasa, karena kuliah online itu seperti yang kalian tahu, tugasnya banyak banget. Ini curhatan mahasiswa, bener, curhatan mahasiswa. Jadi kita ya agak sedikit terbebani dengan kuliah online. Jadi oke guys, jadi aku juga mau cerita sedikit gimana sih situasi kondisi di Bali setelah corona. Jadi kita khususnya di Denpasar, kayaknya ini keseluruhan peraturannya bahwa ditetapkan untuk semua yang menjual barang makanan kayak Indomaret, Alfamart, atau Circle K yang di Bali diharuskan tutup jam 9 malam. Begitu pula dengan tempat makan juga diharuskan tutup jam 9 malam. Jadi kita sebagai
anak kos kadang malam-malam merasa kelaparan. Lu kadang gitu gak, Vin? Iya, sama. Tapi ada kompor bisa Ada masak. kompor, bisa masak. Aku gak ada kompor, jadi agak kesusahan. Jadi harus beli stok makanan dulu buat nyetok di kos, baru bisa survive lah istilahnya. Kita pada malam hari kadang lapar mau McD tinggal gojekin, tapi sekarang udah gak bisa karena jam 9 malam semuanya close. Kita gak bisa pergi beli makanan lagi karena udah tutup semua. Kita juga dianjurkan untuk tetap di rumah, gak boleh keluar. Jadi ya agak susah kalau kita tetap stay di Bali dengan situasi kayak gini. Ya gak berarti juga kalau kita pulang bakal lebih baik, tapi kita lebih ngerasa lebih aman aja atau lebih enak aja kalau di rumah ada orang tua masakin. Tapi kalau kayak di Bali kita merantau, kita gak ada orang tua di sana, kita mau minum, mau makan juga jam 9 udah gak bisa kemana-mana. Jadi ya aku memutuskan untuk pulang sih. Jadi ya aku bakal stay dulu di Pontianak, nggak tahu berapa lama. Jadi untuk mengkarantina diri dulu, habis itu baru pulang ke kampung halaman aku di Meliau. Oke, jadi ya kita sekarang lagi sarapan sih ceritanya. Jadi sebelum flight ke Surabaya kita sarapan dulu. Nanti udah sampai Surabaya kita baru cari makan di sana. Karena kita belum sarapan tadi pagi. Buru-buru juga sih, kita OTW-nya tadi jam 10 ya. Iya. Kita OTW-nya jam 10. Jadi ya udah kita nongkrong dulu di sini sampai udah dipanggil karena kita flight jam 12, sekarang masih jam 11. Udah kita nongkrong dulu di sini. Bye. Oke guys, jadi sekarang kita udah mau ke gate kita nih. Kita kebetulan di gate 3. Jadi sekarang lagi antri masuknya. Jadi kita ya kasih orang duluan masuk biar gak terlalu ramai juga. Biar aman. Biar aman. Stay safe guys. Rame ya. Tapi gak tahu full apa enggak sih. Gak rame-rame amat sih, tapi di sini masih banyak bangku kosong sih tuh. Masih sepi banget. Oke guys, jadi sekarang kita udah di dalam bus ini. Jadi kita juga harus jaga jarak. Di sini udah jadi kita semua udah harus jaga jarak dan ini sepi banget. Sepi banget di sini, gak terlalu banyak orang. Katanya pesawatnya juga gak full kayak biasa. Jadi ya lebih enak lah, kita ada sedikit jarak dengan orang lain. Jadi gak duduk mepet-mepetan kayak biasanya. Jadi ya bersyukur sih kayak gini. Udah, sampai bertemu ya. Bye. Oke guys, jadi aku sekarang udah di dalam pesawat. Jadi ini sepi banget. Di dalam pesawat cuma ada satu baris ABC kayak gitu, cuma satu orang. Jadi aku duduk di 15F. Aku juga sendirian di sini. Di sebelahku gak ada orang sama sekali. Di sini gak ada. Jadi 2 seat kosong. Jadi satu orang satu baris seat. Ya cukup menegangkan juga sih karena kita gak tahu siapa aja yang terdampak virus corona. Jadi ya stay safe aja. Jadi saya selalu sediain ini, mau duduk aku semprot dulu pakai hand sanitizer, aku lap dulu pakai tisu basah tadi biar lebih aman dan biar lebih steril atau hygiene. Jadi ya kita harus stay safe terus, pakai masker, pakai hand sanitizer, habis pegang apapun, habis simpan barang di kabin juga kita harus kayak bersih-bersih biar gak kena virus corona. Jadi ya ini sepi banget. Yang total penumpang kayaknya cuma 20-an orang atau 30 orang. Ini sepi banget, coba bisa dilihat. Ini gak full, sama sekali gak full. Jadi ya aku mau tidur dulu bentar, istirahat. Ntar sampai Surabaya aku bakal nge-vlog lagi. Yaudah, aku istirahat dulu ya, mau tidur. Sampai ketemu di Surabaya. Bye. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di Bandara Juanda. Udah di Surabaya. Jadi sekarang kita mau makan dulu. Karena kita belum makan, lapar. Kalau makan roti lagi mah ntar. Dari tadi ngopi, roti. Jadi ya kayaknya mau makan bakso Pak Jo deh. Ya sih, mau makan bakso Pak Jo dah? Boleh. Ya udah. Kita makan bakso Pak Jo ya. Ini sih langganan sih kalau udah transit di Surabaya. Ada tutup nih, lihat coba. Iya. Nih. Jadi ada beberapa stand yang tutup, jadi ya nggak ada banyak pilihan makanan. Nih ini tutup. Ya, ini renovasi kayaknya. Yaudah,
kita mau makan bakso Pak Jo dulu, deket sih di depan, pas di depan G7. Yaudah, kita mau makan dulu di bakso Pak Jo, setelah itu baru cari tempat nongkrong. Kita transit 3 jam jadi sekarang baru jam 12 lagi, tadi jam 12 kita OTW, sekarang di Surabaya jam 12, jadi ya harus tunggu 3 jam. Kita flight ke Pontianak jam 3 sore. Oke guys, jadi kita udah sampai di depan bakso Pak Jo nih, favorit. Mas, punya saya bakso campur ya? Bakso campur ya? Ya, satu. Makasih nih. Kasih nih. Iya. Kan, Vin? Bakso campur. Iya, saya campur juga, Pak. Silakan dulu. Iya. Minumannya? Jadi ini udah datang baksonya kayak gini. Pesan yang campur. Bis. Coba makan dulu. Ini enak sih. Pertama kali coba Vin. Enak-enak. Yaudah, kita makan dulu ya. Jadi aku bakal lanjut nge-vlog lagi setelah selesai makan. Bye. Oke guys, jadi sekarang kita udah lagi di Rotio. Jadi rencananya kita mau ke Starbucks, tapi Starbucksnya agak dibolehin buat dine in atau nongkrong di Starbucksnya, agak disediain meja lagi sama kursi. Jadi kalau beli harus kita take away atau bawa keluar gitu, nggak bisa nongkrong. Jadinya kita ke Rotio buat nongkrong. Karena kita bakal nunggu 3 jam, bakal lama banget. Main apa, Vin? Tinder. Tinder apaan tuh? Iya. Aplikasi apa tuh? Kau yang ngajar aku. Tahu deh, aku nggak tahu deh. Itu buat kalian mau tahu Martin. Jangan diumbar. Oh ya, kan diumbar, oh ya. Jangan diumbar. Enggak kan diumbar, gak jadi Bahaya. Gak jadi kan, nanti ini di cut. Ya, jadi di Bandara Ngurah Rai tadi kita masih lihat ada beberapa bule ya, Vin ya. Ada beberapa bule dan mereka itu nggak bisa pulang ke negaranya masing-masing karena kedutaan besarnya kayaknya nggak mengizinkan mereka pulang, dan negaranya juga lockdown. Jadi saya juga punya satu teman bule, kemarin dia cek juga, dia bilang nggak bisa pulang, jadi mereka kena lockdown di negaranya. Jadi mereka di Bali stay bakal lebih lama. Apa? Kok tahu? Ya teman. Hah? Oh, teman. Iya, teman. Orang apa? Orang Kazakhstan. Oh. Jadi mereka gak bisa pulang, mereka stay di Bali untuk sampai kondisi memungkinkan mereka baru pulang ke negaranya masing-masing. Jadi ya di jalan juga tadi kita masih lihat ada beberapa bule yang masih jalan-jalan di daerah bypass Ngurah Rai, tadi kita masih ketemu. Jadi mereka masih belum bisa pulang ke negaranya. Jadi ya mereka stay di Bali untuk menunggu situasi dan kondisi lebih baik, jadi mereka baru bisa pulang ke negaranya masing-masing. Udah, kita lanjut nongkrong dulu, nanti udah mau flight, tapi masih lama sih, jam 3 kita baru selesai, baru bisa flight. Jadi tapi kalau di Bandara Surabaya ini kondisinya masih cukup ramai, Vin ya. Vin, oh ya babi. Oke guys, jadi untuk situasi bandara di Surabaya juga masih ramai sih kelihatannya. Masih banyak orang kayaknya pada mau pulang atau gimana, gak tahu. Intinya masih ramai, gak kayak bandara di Bali tadi, yang kalau yang di Bali sepi banget. Kalau di sini ya masih full, kayak gate-gate-nya masih banyak orang nunggu. Stay safe ya guys, pakai masker dulu ya. Tadi baru selesai minum jadi nggak bisa pakai masker. Oke guys, jadi kita setiap penerbangan sekarang tidak dikasih kartu kewaspadaan kesehatan dari pihak maskapai atau dari airportnya. Kita nggak tahu dari mana, tapi ini kita diminta untuk isi kayak gini. Ada nama, umur, jenis kelamin, kebangsaan, nomor paspor, datang dari negara apa, tanggal kedatangan. Jadi kita harus mengisi
banyak kayak nomor pesawat lah, nama pesawat, terus nomor kursi untuk mengantisipasi misalkan ada penyebaran corona dari setiap penumpang, jadi diketahui informasinya dia tinggal di mana, asalnya dari mana, terus datang dari mana, jadi tahu semua. Ini juga yang dibawanya ada isi kayak keluhan sekarang, misalkan lagi demam, lagi batuk pilek atau sesak napas atau apapun itu, jadi wajib diisi. Jadi kita diminta untuk isi ini, nanti kita kasih pas sudah sampai di Pontianak, kasih ke pihak maskapainya lagi. Jadi ini akan masuk ke dalam data sepertinya. Soalnya ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kita wajib isi ini, kita wajib serahin ke pihak maskapai, kita juga wajib karantina nanti. Kalau misalkan udah sampai ke Pontianak, kita juga harus karantina dulu sekitar 2 minggu baru boleh keluar. Ini cukup membantu sih kayak gini, jadi dalam melacak orang-orang yang corona dengan pengisian data kayak gini juga bakal cepat sih dapatnya kayaknya. Yaudah, kita mau lanjut isi dulu ya. Oke guys, sekarang udah jam 2.30, jadi kita mau ke gate kita untuk nunggu pesawatnya. Jadi ya, ini kondisi bandara di Surabaya masih lumayan ramai, Vin ya? Iya, masih lumayan. Masih lumayan ramai. Masih banyak orang, ada yang tidur. Kita harus tetap jaga jarak sih dengan orang lain. Ini keamanan kita masing-masing. Udah, kita lanjut jalan ke gate dulu. Oke guys, jadi kali ini aku udah di dalam pesawat. Syukurnya aku duduk lagi sendiri di sini karena dipindahin juga. Udah, jadi flight dari Surabaya ke Pontianak itu 1 jam kurang lebih. Dan untuk situasi kondisi di Bandara Surabaya ini lebih ramai orang, lebih padat daripada penerbangan dari Denpasar ke Surabaya tadi. Jadi ya harus tetap melakukan social distancing, harus jaga jarak sama orang-orang biar nggak terdampak virus corona. Jadi ya aku mau istirahat dulu karena ini udah mau flight, aku gak bisa rekam lagi. Dan sampai bertemu di Bandara Supadio Pontianak. Setelah sampai di Bandara Pontianak, kita dikasih juga surat pernyataan. Jadi surat pernyataan ini bahwa kita yang isi data di sini atau bertanda tangan di atas surat ini bersedia melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Oke guys, jadi kita udah selesai ambil bagasi kita. Jadi kita sekarang mau lanjut pulang ke hotel. Si Marvin pulang ke rumahnya, aku mau karantina diri dulu di hotel. Jadi ya lagi tunggu jemputan dari kokonya Marvin nih. Pada boleh apa? Tak mau ikut dah. Halo guys, aku baru selesai mandi. Jadi tadi pas sampai hotel aku check in, terus langsung ke kamar. Setelah sampai di kamar aku ya langsung bersih-bersih dulu, langsung mandi. Jadi aku bakal stay untuk sementara di hotel. Setelah itu aku baru memberanikan diri untuk pulang ke kampung halaman aku di Meliau. Jadi itu memakan waktu sekitar 3 jam melakukan perjalanan darat dari Pontianak ke Meliau. Jadi aku self karantin dulu di hotel. Setelah itu baru pulang ke Meliau. Jadi buat teman-teman, kalian tetap stay di rumah, melakukan self karantin, social distancing. Jangan keluar dulu kalau tidak ada kepentingan. Kecuali ada kepentingan, kalian baru boleh keluar. Udah, buat kalian tetap stay safe, jaga kesehatan. Terima kasih udah nonton vlog aku. Dan buat kalian yang nonton vlog aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen
terus share videonya. Ya udah, sampai ketemu di vlog selanjutnya ya. Bye.